Jody Mas Pati. Aku kepingin ngobrol sama Mas Jody sama Mas Pati ya. Pak Guru sering dengan Mas Jody Mas Pati sekarang apanya ya Mas Pati jadi kalau pas belajar bagaimana? Ini di kelas begitu, sering apa? Karena di kelas sering berbuat apa, di luar sering bagaimana, sama teman-temannya sering bagaimana. Kelihatannya Mas Jody kok agak males belajar, ya? Enggak, di rumah sering belajar. Enggak, masih tapi sering belajar. Kadang-kadang, iya. Sebetulnya kalian itu ke sekolah kan kepingin pindah. Aku pengen apa lagi berada sekolah. Kalau sangat dari rumah ke sekolah kepingin apa sih? Terus di sekolah sok merasa belajar kok kayaknya sambung. Tapi lama banget tahunya. Kepinginnya seperti apa tuh belajar? Kepingin sih belajar menurut Mas Jody, sing paling menyenangkan belajar itu pas belajar apa? Yang bagaimana? Matematika seneng matematika. Kalau paling seneng wis, paling seneng kan? Belajar apa ya? Bingung. Sebetulnya Mas Jody itu kenapa sih? Apakah di rumah tidak pernah belajar, terus bisa sampai di sekolah males-malesan gitu? Kok sering keluar, sering janjian, kalau mengerjakan kurang mantep, membaca juga tidak apa? Tidak seperti teman-teman ini. Kenapa? Ini seperti apa? Ini sama Pak Guru, kenapa untuk cerita ya? Biar Pak Guru tahu, dan biar Pak Guru tahu kemaunya Mas Jody itu seperti apa. Mas Jody bisa bercerita. Coba tangan Mas Pati juga. Kita sekarang belajarnya kurang, tidak seperti kemarin-kemarin yang sudah yang bagus juga. Mbak, ingat-ingat kepingin Mas. Sekarang udah sembuh. Dulu Mas Pati, kok semangat belajarnya kok kurang sekali? Iya, hanya mainnya sekarang kayaknya.
kalau makan banyak. Kalau makan banyak terus sampai sekolah nanti. Apa? Sekarang gini ya. Sebetulnya kemauan nek kita ke sekolah terus semangat mau belajar. Tadinya tidak malas. Apa bosan? Sering bosan. Pelajaran olahraga, minggir sendiri, cari mainan sendiri, itu keren. Ya, gitu. Ada yang lari jalan jajan, gitu. Pernah. Kenapa terus lama? Pengen mana terus? Dari rumah disambung itu sama itu. Masa kecil sering merasa apa itu? Apa pengen sampai apa tak guru kurangnya perhatian atau guru ya sudah merasa guru yang lari ke sana kemari. Di puncak ditanya kalau cari jawabannya ditanya ya, cari jawabannya bagaimana ya. Saya itu kepingin apa toh, Mas Jody kepingin apa toh? Kalau pas olahraga, pas pelajarannya Pak Guru kepingin apa? Kepingin yang bebas, apa kepingin yang apa pakai tenaganya sampai subuh, apa sing santai-santai, males-malesan. Gimana ya? Dia jadwal, pindah seperti apa? Nanti coba dikasih aku. Nah, ayo bisa. Aku itu kepingin Mas Jody, Mas Fatih jadi pemimpin, sing memimpin teman-teman, sing membantu teman-teman ini, membantu teman-teman ini, mengajak teman-teman ini berbuat sing apik, sing menurut apa ya, pengen seperti apa terus terang. Kalau Pak Guru kalau tidak terus terang, Pak Guru tidak tahu. Ya, ya. Yakin kan kita harus bisa apa? Ya bisa belajar dengan baik. Apa ada yang enggak? Mas Fatih, Mas Jody, ada yang sering bilang, tidak. Maksudnya mengganggu pelajaran. Ada yang sering mengajak keluar, ada yang sering mengajak tidak mengikuti pelajarannya. Ada yang mengajak sepak bola. Kenapa Pak Guru marahi? Pak Guru itu tidak marah, cuma mengajak ngobrol biar Pak Guru bisa memperbaiki pelajaran Pak Guru. Biar kamu semua belajar dengan baik. Dong, mungkin cerita, aku sih ada cerita. Kok kecil-kecil terus? Buat coba cerita sedikit, Pak Guru dengar. Oh, saya coba bahasa Jawa nggak apa-apa. Mulai saya cerita. Sekarang yang dipikirkan kamu seperti apa? Pengennya sekarang yang aja. Pengen ikut temannya, atau pengen ikut kemana? Atau ada belajar apa? Nah, nggak mau untuk teman-temannya yang jalan-jalan. Capek. Maunya di kelas ini di sekolah, mengikuti pelajaran biasa. Tapi nggak ngantuk. Jangan senang ngantuk.
Boleh ngantuk, ini ngantuk anu tak masuk. Ya, baik. Nah, sekarang gini ya. Pak Guru orang boleh Mas Jody atau Mas Tati salah tidak mencari kesalahan, tidak mencari kebenaran. Semua orang itu memang kepinginnya itu ya, yo kenyang, yo bersenang-senang, bermain dengan gembira, atau bisa apa di depan teman-temannya sama Pak Guru bisa apa kelihatan pinter, ya kan? Nah, nek di sekelas kita kan tadi Pak Bupati tadi mengingatkan akan kesepakatan kelas itu bisa disampaikan kalau ada PR juga tadi kalau sama orang lain itu mundur. Coba yang lain apa nek sing marai sergap sinau mlebu kesepakatan yang belum apa harus dituntut tidak sinau apa dikasih penjelasannya di masa di belajar ayo baca di biar pintar. Pengennya apa? Coba diingat-ingat itu kesepakatannya masuk akal itu sah. Kan semuanya perlu menyayangi, perlu menghormati. Jika baca perlu belajar ke sekolah ingin belajar. Kalau belajar itu ya bisa nambahin ilmu, tidak hanya berangkat terus pulang, ya kan? Itu masih ingat toh kesepakatannya? Nah itu gimana? Terus mulai besok mau bagaimana aja? Men Pak Berhubungan kita semua bisa belajar dengan baik, mentenan. Ayo jawab. Begini bagaimana sama Pak Guru? Belajar dulu Pak Guru, sama Pak Guru, sama Pak Guru. Nah, ayo coba sesuai kesepakatan Mas Adit dan Mas Diki belajar. Kalau belajar itu jadi pelajari, pulang sekolah belajar sebentar. Ya. Nanti sore setelah ngaji juga berangkat ngaji kok. Aku malam, ngajinya malam lah. Sore sebelum ngaji belajar lagi sedikit atau buku untuk yang besok. Jangan dibawa semua bukunya, gitu. Karena biar kita baik sama-sama. Terus kesini juga belajar mapor kalau nggak ngaku belum mampu dia tanya aku Pak ya sudah itu jangan lupa belajar jangan takut kalau belum tidak mengenai tanya sama Pak Guru. Oke ya boleh sama main boleh coba lagi terima kasih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk siang ini kita akan mengadakan pertemuan dalam rangka tugas saya untuk berbagi budaya positif di sekolah kita. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Temanggung mendapat tugas untuk mengunggah bukti karya nyata atau bukti aksi nyata tentang berbagi budaya positif ini dalam komunitas praktisi. Untuk yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktunya, tempat, dan juga kesempatan sehingga kegiatan berbagi ini dapat saya laksanakan. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa. Kemudian kepada Bapak dan Ibu guru sekalian, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan juga kesediaannya untuk dapat mengikuti kegiatan saya ini, terutama dukungan baik moral maupun material yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua. Untuk acara kali ini kami mohon kepada Bapak Suyatno sebagai Kepala Sekolah untuk memberikan prakata acara atau pembukaan demi lancarnya kegiatan kita hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan dalam format yang baru. Kalau kita biasanya bekerjasama di dalam format komunitas belajar, kali ini kita dikenalkan oleh Pak Roni apa itu yang disebut dengan praktisi, komunitas praktisi. Ada sedikit perbedaan namun arahnya nanti sama. Satu hal yang membuat saya bahagia adalah tema yang diangkat oleh Pak Roni pada hari ini sangat menarik dan sangat berkaitan dengan visi sekolah kita. Di dalamnya sana kita temukan frasa aman. Sebagaimana tersebut dalam visi sekolah kita adalah terwujudnya sekolah unggulan yang religius, bersih, sehat, aman, dan berwawasan lingkungan. Mewujudkan lingkungan sekolah yang aman ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, apalagi kalau berkaitan dengan budaya positif. Saya sangat berbahagia sekali budaya positif ini diangkat oleh Pak Roni sebagai materi kegiatan kita hari ini. Karena menurut saya budaya positif ini sangat berkaitan dengan penciptaan pendewasaan pola pikir. Dan yang kedua adalah tentang mengolah kepekaan hati. Harapan kita kondisi aman dan nyaman di sekolah ini itu tercipta berkat kepekaan hati antar warga sekolah. Kalau kita bisa tarik ke belakang dahulu, bahkan di dalam kegiatan pondok kita yang kemarin sempat terangkat diperlukannya peraturan sekolah yang tegas. Kalau kita kaitkan dengan masa lalu, tegas ini sangat berkaitan dengan punishment atau penekanan atau hukuman. Kurikulum yang sekarang ini lebih mengarah kepada restitusi. Kemudian juga anak dapat diarahkan memahami konsekuensi. Disinilah anak-anak kita latih untuk memecahkan pelanggaran apa yang dia lakukan, tetapi bagaimana dia memperbaiki diri diharapkan dapat tumbuh dari anak tersebut. Di sini arti pentingnya motivasi intrinsik untuk menciptakan kegiatan yang bersifat berbudaya positif.
Silakan untuk dapat dilanjutkan. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada teman-teman. Yuk kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan juga tentang apa yang akan kita bicarakan. Sebagian sudah disampaikan oleh Pak Kepala. Nanti kita tidak meneruskan dan kita lanjutkan sampai nanti menghasilkan suatu pemahaman baru bagi kita yang bisa bermanfaat dan juga dapat membantu murid kita bisa belajar dengan aman dan nyaman di sekolah kita. Selanjutnya untuk awal kita melaksanakan forum berbagi ini, di dalam judulnya tadinya adalah diseminasi, tapi karena saya menyampaikan adanya komunitas, saya ingat kalau ada komunitas praktisi, maka saya buat menjadi forum berbagi. Karena dalam diseminasi kami itu hanya menyampaikan, tapi kalau berbagi, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita praktekkan bisa kita sampaikan di forum ini, dan kita bisa berbagi semuanya, tidak hanya dari saya, tapi Bapak Ibu monggo silahkan nanti untuk berbagi pengalaman atau kegiatan apa yang baik bisa disampaikan dalam forum ini. Dalam kegiatan ini, yang pertama kita akan membahas tentang budaya positif, ya, karena sebagai guru tentunya kita harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif tersebut di sekolah. Salah satunya dengan contoh-contoh konsep sebagai berikut, yaitu yang pertama tentang disiplin positif, kemudian tentang motivasi perilaku, kemudian yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima itu posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dimulai yang pertama, tentunya kita sudah paham, tadi sudah dibicarakan Pak Yatno bahwa apa itu disiplin positif. Mungkin ada pendapat atau sesuatu yang bisa disampaikan dari Bapak Ibu tentang disiplin positif ini. Monggo silakan. Salah satu. Monggo Pak Joko. Oke, kalau menurut saya, menurut pemahaman saya, disiplin positif itu adalah penerapan disiplin dari dalam diri kita sendiri, baik anak maupun guru. Ya. Terima kasih sekali Pak Joko, hebat. Bisa kita kita tarik suatu pemahaman bahwa disiplin itu berasal dari diri sendiri tanpa tekanan. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu mungkin? Baik, Bapak berani tambahkan ya, jadi Pak Joko sudah menyampaikan bahwa sifat disiplin positif tadi adalah suatu tindakan atau sikap yang didorong dari diri sendiri tanpa tekanan atau dorongan, itu tanpa mengharapkan suatu hadiah misalnya ataupun jerak akan hukuman apabila kita tidak melakukan disiplin positif, itu takut akan hukuman. Seperti itu Pak mungkin. Terima kasih sekali, pemahaman yang cukup untuk pemahamannya saya kira sudah memahami semua bahwa disiplin positif itu adalah dorongan dari dalam tanpa mengharapkan imbalan atau takut akan hukuman atau mengharapkan hadiah, ujian dan sebagainya. Itu adalah disiplin yang positif. Ya.
tentang disiplin positif ini adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi, untuk pemahaman saya, jadi memang berasal dari diri kita sendiri. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik seperti tadi yang disampaikan Pak Yatno. Motivasinya adalah dari dalam sama jadi Ibu Rani dan juga Pak Joko. Tepuk tangan untuk kita semua tentang disiplin positif yang sudah kita pahami. Kemudian selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Dan tadi sudah disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan. Ada yang paham tentang nilai-nilai kebajikan ini? Ada? Mungkin kalau menurut saya nilainya itu disepakati bersama. nilai yang disepakati bersama. Mungkin. Ada lagi? Mungkin kalau seperti Pak Joko tadi, benar sekali bahwa nilai itu sudah disepakati. Seperti apa kalau nilai yang sudah disepakati? Coba kita lihat. Ya, nilai kebajikan universal dapat diartikan sebagai standar atau ukuran atau norma yang telah disepakati bersama. Norma atau kebajikan yang disepakati bersama ini, mohon maaf, kebajikan ya saya maksud. Berarti norma atau kebajikan itu bisa berupa aturan, bisa berupa kaidah, atau misalnya dalam agama ada nilai kebajikannya. Dalam agama semuanya kebajikan juga, Ibu. Al-Quran itu memberikan nilai-nilai kebajikan dari awal sampai akhir. Itulah yang dimaksud dengan nilai kebajikan yang harus muncul dari diri kita sendiri, tidak karena takut kehukuman atau kepingin dipuji atau diberi hadiah dan sebagainya. Kita lanjutkan ya. Kalau dalam sekolah itu ada nilai-nilai kebajikan itu sudah tercantum dalam peraturan sekolah atau tata tertib, sama peraturan dan tata tertib sudah kita pahami bersama. Kemudian ada lagi istilah baru yaitu kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Kemudian yang terakhir, yang terbaru lagi ada namanya keyakinan kelas. Bukan lagi kesepakatan tapi keyakinan. Apa bedanya? Mari kita kupas satu persatu. Misalnya untuk selanjutnya kemudian dari peraturan, tata tertib dan sebagainya itu muaranya atau awalnya atau akhir tujuannya adalah ke profil pelajar Pancasila. Tadi pagi dalam upacara saya sudah sampaikan profil pelajar Pancasila, cuma anak-anak kita menghafal pun belum, menghafal isinya apalagi, memahami di dalamnya ada apa lagi. Itu cukup memprihatinkan dan harus kita segera kupas lagi, kita bangkitkan lagi supaya jangan terpendam. Sebetulnya sudah tahu, sudah paham isinya, sudah memahami, tapi untuk implementasinya belum bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari ini profil pelajar Pancasila ini adalah sebagai nilai-nilai kebajikan universal dalam pendidikan di Indonesia.
Selanjutnya tentang motivasi perilaku. Tadi sudah kita pahami tentang nilai kebajikan. Selanjutnya adalah nilai atau motivasi perilaku. Apa itu motivasi perilaku? Ada yang sudah pernah paham tentang motivasi perilaku? Mungkin belum sudah pernah. Dorongan Pak, dorongan dari dalam diri. Ya, dorongan dari dalam diri. Oke, motivasi perilaku salah satunya dorongan dari dalam diri. Mungkin ada lagi dorongan dari luar, dari ekstremisnya ya, dari luar ya. Coba kita lanjutkan. Terima kasih sekali. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Coba kita lihat motivasi perilaku. Apa itu motivasi? Ada seorang ilmuwan, seorang psikolog yang bernama Dan Rosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja itu? Yang pertama adalah kenapa kok ada motivasi? Itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu bisa takut, bisa takut, ya marah, itu tidak nyaman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, pujian dan sebagainya. Itu adalah berupa penghargaan, bukan hanya hadiah, pujian atau sanjungan. Itu adalah penghargaan dari orang lain. Berarti ini termasuk yang kedua-duanya ini adalah motivasi ekstrinsik ya, dari luar. Betul sekali kata Bu Saada tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya beriman, sholat sendiri kan. Saya bertakwa, saya mandiri, saya harus berani. Itu adalah motivasi yang muncul dari dalam. Saya takut karena saya belum siap. Itu timbul dari diri. Dari ketiga ini mungkin ada yang perlu digarisbawahi atau komentari, monggo Pak Ibu. Cukup ya. Setelah kita melihat motivasi perilaku ini, tentu kita juga melihat diri kita. Saya seperti itu, saya pernah seperti itu. Saya sudah bisa mempunyai motivasi untuk yang dari diri ini sendiri ya. Sering saya juga sudah mempertanyakan pada diri saya sendiri. Sudah pernah, tapi mungkin beberapa waktu kalau tidak diasah, tidak dibaca lagi, mungkin jadi lupa kebiasaan kita. Atau jangan-jangan kita masih mengharapkan ini, jangan-jangan ini ada ininya, ya, ada ketidaknyamanan, ya, karena ada aturan, karena ada perintah dan sebagainya. Mungkin itu yang membuat kita jadi sok lupa, lupa dengan apa yang harus kita asah, harus kita gali. Selanjutnya, selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu munculnya dari mana? Karena adanya peraturan atau tata tertib dari sekolah. Kemudian dari tata tertib itu supaya karena ada tata tertib,
kita akan jadi, kita mundur lagi, ada muncul ini, ya. Ini mungkin asalnya kan dari tata tertib, dari tata tertib akan menimbulkan ini, ya kan? Nek ora mangkat gaji dimarahi Pak Guru. Nek ora, kalau tidak mengerjakan tugas nanti disin-sin kancane, disuruh keluar, diberi hukuman dan sebagainya. Itu konsekuensi dari tata tertib, aturan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang kesepakatan yang kedua. Kesepakatan ini akan muncul sedikit agak meningkat, tidak takut hukuman, tapi sadar yang saya membuat saya sudah sepakat dengan apa yang sudah kita bicarakan, berarti saya harus melaksanakannya. Kalau tidak melaksanakan, berarti saya melanggar kesepakatan saya sendiri. Saya membuat kesepakatan bersama di kelas kok saya langgar sendiri, berarti saya harus ada konsekuensinya. Begitu. Jadi tentang kesepakatan. Kemudian yang terakhir adalah keyakinan. Keyakinan ini adalah posisi paling berat, paling tinggi. Karena kita sudah yakin, dengan adanya keyakinan itulah muncul nanti disiplin positif. Ya. Coba kita lanjutkan tentang keyakinan di sekolah. Tata tertib yaitu peraturan merupakan aturan yang dibuat oleh sekolah. Ini dari asalnya, asalnya kalau tata tertib itu dibuat oleh sepihak oleh sekolah, dibuat oleh Pak Guru, di dan sebagainya, kepala sekolah, Pak Guru, dengan adanya rapat dan juga aturan dari atas, itu ada tata tertib. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan. Dari mana kesepakatan? Kesepakatan sekolah itu atau kelas adalah perjanjian atau peraturan yang dibuat bersama-sama oleh seluruh anggota, baik sekolah atau kelas. Kalau kesepakatan sekolah, semua anggota sekolah sepakat untuk ini. Kemudian termasuk juga melibatkan siswa atau kesepakatan. Tidak cuma dari Pak Guru saja. Kemudian yang untuk keyakinan adalah mendukung motivasi intrinsik, mengembalikan ke nilai-nilai keyakinan karena akan lebih menggerakkan dibandingkan mengikuti serangkaian aturan. Kalau datangnya dari diri sendiri, berarti akan langsung secara otomatis akan menggerakkan keyakinan untuk melakukan yang hal-hal yang positif, bukan dari adanya ketakutan atau takut hukuman atau konsekuensi. Seperti itu. Selanjutnya sudah paham ini? Kita lanjutkan saja. Coba kita lihat salah satu model yang sudah saya buat, model kesepakatan kelas, misalnya dari ini kehadiran, keterlambatan, perilaku di kelas, menunjukkan rasa hormat kepada guru, tidak berbicara, saat menjelaskan materi. Ini kan kalimatnya tidak, tunjukkan, berpartisipasi, ajukan pertanyaan jika, itu kata-kata perintah. Kalau tidak dilakukan berarti konsekuensinya ada konsekuensinya. Misalnya harus mengerjakan tugas, misalnya harus tidak kemana tidak istirahat, itu adalah konsekuensi. Dan guru juga akan mengawasi karena sudah membuat kesepakatan, berarti konsekuensinya harus bertanggung jawab pada dirinya juga kepada yang mengawasi. Misalnya ada di kelas, ada ketua kelas, ada pengurus kelas yang diberi tugas itu, misalnya yang
sering kan kita membuat anak yang istimewa kita jadikan sebagai nek ada yang melanggar kamu yang mencatat gitu, sering gitu, pernah gitu. Nah, kamu yang bertanggung jawab. Nah, itu seperti itulah konsekuensi hasil dari kesepakatan. Kita lanjutkan. Contoh sekarang untuk yang lebih tinggi lagi adalah keyakinan kelas. Sebagai contoh saja, untuk sampai ke keyakinan memang butuh suatu perjalanan, karena langsung pada diri sendiri sadar, ya, sadar sendiri. Untuk itu contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa saya ambil, misalnya salah satu ini keyakinan kelas 6, ini cuma contoh di SD entah ini di mana, tapi yang pertama adalah hadir tepat waktu. Kata-katanya hadir tepat waktu. Itu bukan perintah tapi dorongan dari diri sendiri. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berarti dia harus berdoa. Kalau tidak berdoa berarti saya tidak ini. Dengan sadar diri hanya dari dengan kata-kata seperti ini akan muncul kesadaran diri. Kalau ini sudah diyakini bersama, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Ini satu contoh. Belajar sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Bisa dibuat dimodifikasi bersama anak. Termasuk juga tadi untuk kesepakatan juga harus dibuat dengan bersama anak-anak. Itu hanya contoh, sebagai contoh. Kita lanjutkan sama lagi. Hormati gurumu, tidak berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, saling menolong, fokus belajar. Seperti itu keyakinan kelas. Tidak harus dengan kata-kata perintah, tidak kata-kata, tapi kata-kata yang baik dan bijak. Selanjutnya ada lagi satu, ini yang untuk kelas 9, senyum, sapa, salam, sopan santun, budaya 5S ya. Kemudian menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Contoh saja. Seperti itu mungkin bisa kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah mengapa ada keyakinan, mengapa ada kesepakatan, mengapa ada peraturan. Itu terus bagaimana anak-anak melanggar, itu pasti ada sebabnya. Dari peraturan ada yang dilanggar, dari keyakinan ada yang dilanggar, dari kesepakatan mungkin ada juga yang melanggar. Karena apa? Itu adalah bisa kita bahas dalam kebutuhan dasar manusia. Semua orang itu punya kebutuhan dasar. Coba ada yang pernah mendengar atau membaca tentang kebutuhan dasar manusia? Coba ada? Mungkin? Mungkin kebutuhan hidup. Iya, kebutuhan hidup. Betul sekali. Ada lagi dasar, yang mendasar. Diri kita juga punya kebutuhan seperti itu. Sinten ada lagi? Rasa aman dan nyaman. Ya, siap. Kebutuhan fisiologis Ya. dan cinta dan kasih sayang. Ya itu. Termasuk bikin itu. Butuh kasih sayang juga. Coba kita lihat nih. Ada lagi mungkin? Ada yang mau menambahkan? Butuh refreshing. Butuh refreshing. Senang gitu? Butuh senang, kesenangan. Ada lagi? Fisiologis. Secara apa? Fisiologis, psikologis. Ya, bisa kita coba kita gali sendiri dan kita lihat. Ternyata Bapak Ibu ada yang mempelajari seperti itu.
Di ilmu pengetahuan juga ada yang mempelajari. Beliau adalah juga itu yang tadi psikolog. Ini ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau aturan atau dan sebagainya, melanggar peraturan, itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Gitu, kira-kira. Misalnya, kamu contoh lo, saya sedang lapar. Sampai rumah tidak ada makanan. Pulang sekolah sudah siang, istri tidak ada, mungkin belum pulang juga. Saya kan gaji ngambek, ya kan? Nah itu karena kebutuhan dasar saya tidak terpenuhi. Ya. Mungkin itu ada lagi mungkin burofil misalnya. Pulang dari sini ke Magelang, ngarep-arep, orang kekel-kekel. Itu yang diharapkan itu tidak datang. Rasanya bagaimana? Kebutuhannya apa? Ya, seperti itu gitu. Misalnya, kalau seperti itu. Jadi melanggar suatu melanggar peraturan atau kebajikan itu, nilai kebajikan itu pasti ada alasannya. Ya, kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia itu oleh siapa? Ya, misalnya ada anak memukul teman dan yang menghina. Nah, itu akan mungkin yang kebutuhan yang belum terpenuhi adalah misalnya kekuasaan atau pengen menang sendiri, pengen menangan, juara, jagoan, ya. Nah, kemudian kita coba mengupasnya. Pertanyaan pada saudara, apa ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Itu bisa kita tanyakan kepada anak. Misalnya seperti itu. Okay. Selanjutnya, misalnya ini contoh-contoh saja. Ada yang gosip, ada yang ngoyoi, jika kebutuhannya kepingin dipenuhi, cita dan kasih sayang. Kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin teman itu, mungkin siapa akan suka sama saya, gitu ya. Mungkin itu contoh saja. Ya. Terus, ini 5 kebutuhan dasar manusia bisa kita ikuti. Adanya bertahan hidup, ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, ada kebebasan dan juga kesenangan. Ini semua orang seterusnya punya rasa ini semua. Di selanjutnya contoh-contoh saja yang tadi seperti tadi, karena senang, karena kebebasan, termasuk juga ini. Kita lanjutkan. Mungkin agak capek, Bapak Ibu sudah capek. Kita lanjutkan biar selesai. Nanti kita akan istirahat kalau sudah selesai ini. Mungkin nanti akan ada diskusi. Nah, yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Sebelumnya kita hilangkan dulu restitusinya. Posisi kontrol. Posisi kontrol itu mungkin ada yang paham dengan posisi kontrol? Posisi kontrol. Iya, betul sekali. Pengendalian, betul sekali. Nah, posisi. Nah, kita itu sebagai pengendali, sebagai guru kita bisa mengendalikan siswa. Itulah posisi kita sebagai guru dalam posisi
kontrol. Apa saja? Coba kita lihat. Ya, ini dicetuskan juga oleh psikolog Jan Grossen ya. Yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, tukang hukum. Yang kedua adalah pemberi rasa bersalah. Sering kita melaksanakan ini, seakan-akan kita sudah berhasil kalau sudah memberi rasa bersalah, kapok, biar tidak terulang lagi. Dia merasa bersalah. Ini kerap sekali ini kita pakai. Tapi apakah berdampak apa tidak belum kita pikirkan. Berdampak atau tidak itu nanti ya kita lihat, kita pelajari lagi. Kemudian yang kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Kalau Bapak Ibu memandang saya, mungkin saya sering praktek dengan anak-anak saya terutama saya merasakan sendiri bahwa saya selama ini cenderung menempatkan mereka memposisikan saya sebagai posisi kontrol, sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau ini kalau sudah ada peraturan, sudah ada kesepakatan, nah itu pemantaunya Pak Guru memantau. Kalau ada terjadi sesuatu pelanggaran, berarti yang mengontrol atau memberi bukan sanksi, memberi konsekuensinya adalah dari Pak Guru. Itu seperti itu pemantau. Dan juga mencatat anak itu malah membantu anggaran, berarti nanti harus begini. Itu kontrol, posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya. Seperti apa sebagai manajer? Seperti bisa kita lihat dalam diagram ini. Penghukum. Misalnya dalam menghukum, guru akan menghardik, memarahi, menyindir, itu sudah sebagai penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu penghukum. Ini sudah secara praktek atau secara harapan kita sudah menghindari ini selama ini. Tapi kadang-kadang lupa, kadang ya karena saking anaknya terlalu perbuatannya terlalu bertentangan dengan harapan kita, maka kita sering masih kadang-kadang terjadi. Awas. Hasilnya itu anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Sampun Bu, sudah Pak. Kamu mengerjakan PR sampun, tapi belum dikerjakannya di sekolah tadi pagi kasih nurunkan nih, ya kan? Ini hasilnya karena dengan penghukuman tadi. Kemudian ini sampai bawah nanti kita bisa pelajari. Kemudian untuk membuat merasa bersalah. Nah, seperti ini. Seharusnya kamu sudah tahu, guru berkata, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu kan biar anak merasa mesake ya, merasa kasihan sama kita, merasa bersalah, bersalah. Kemudian juga sama ini, hasilnya akan menyembunyikan, berbohong, sama. Ya, terus paling-paling meminta maaf ya, anaknya minta maaf atau merasa malah dampaknya
saya kok salah terus loh sama guru, saya kok tidak bisa seperti ini toh. Itulah hasilnya. Diperkirakan tidak tentu karena siswa atau murid atau anak-anak kita juga punya karakter sendiri-sendiri. Itu melihat karakter. Kemudian untuk identitas yang berikutnya adalah sebagai teman dan juga pemantau. Ini identitas yang lumayan, sudah lumayan untuk sukses atau berhasil. Sebagai teman buat alasan, menghitung dan mengukur. Ini untuk pemantau. Apa peraturannya, menyusulkan diri tidak diawasi. Untuk kalau sebagai teman ketergantungan sekali sama Pak Guru, Pak Roni, alah bagus, nyepak-nyepak kapuk beres. Nah, seperti kalau misalnya besok nanti kita main lagi, gitu ya, karena ada kesalahan terus besok kalau main seperti ini, itu seperti itu enak saja kalau sama teman kita. Baiknya kamu seperti ini, biar kita sama-sama mainnya enak, mainnya senang. Nah, terus, tapi ini dapatnya tetap kurang sukses, yaitu lemah, tidak mandiri, atau tergantung pada itu teman interaksinya. Kemudian atau kepada guru, tergantung. Untuk ini mengintegrasikan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Konsekuensinya misalnya karena melakukan ini, konsekuensinya saya dapat ujian masih ada seperti itu. Saya jadi tetap dipercaya mengelola keuangan sekolah, misalnya keuangan kelas gitu, sekolah, keuangan kelas misalnya, atau saya dipercaya untuk membawakan apa gitu, penghargaan yang kecil-kecil seperti itu. Kadang seperti itu, suatu konsekuensi yang melekat sekali pada didami apa saja. Seperti kemarin ada petugas upacara, kalau konsekuensinya harus berlatih, apapun hasilnya dia sudah berlatih. Nah, kalau tidak, konsekuensinya saya tidak jadi petugas upacara lagi di situ, kan? Seperti itu. Kemudian kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer, yaitu untuk gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalnya ada kesalahan ini, menguatkan pribadi untuk hasilnya. Hasilnya akan menguatkan pribadi dan juga dampaknya akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Itulah keuntungan dari kontrol sebagai manajer, bukan hasilnya tidak yang seperti yang demikian. Untuk selanjutnya dari kontrol diri itu kontrol posisi, kontrol restitusi itu ada pertanyaan ini, posisi kontrol yang paling ideal yang seharusnya kita miliki sebagai guru itu nopo apa ya? Posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum atau pemberi rasa bersalah, atau sebagai teman seperti saya yang saya lakukan, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Coba, monggo, siapa yang Budian, coba. Atau siapapun, silakan. Bukus, silakan. Kira-kira boleh semua. Tidak ada yang salah. Untuk saya, Pak, posisi kontrol sebagai seorang guru itu memang yang paling ideal, itu memang sebagai manajer. Iya. Jadi anak diajak untuk berdiskusi akan masalahnya agar dia bisa mencari tahu, oh saya harus seperti ini, seperti ini. Terima kasih sekali, Pak. Pemahamannya sangat luas.
Mungkin ada lagi, ada yang lain? Apakah setuju dengan itu? Ya, setuju. Iya. Posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Memang benar ya, posisi paling ideal bagi guru itu sebagai manajer. Tapi berat ini buat guru. Karena kita belum memahami, kita harus memahami apa kebutuhan dasar anak itu melakukan sesuatu kesalahan. Apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak itu punya keyakinan. Apa yang upaya kita untuk membangkitkan motivasi dari dalam intrinsik, motivasi intrinsik dari anak-anak kita. Itu harus kita lakukan apabila kita menempatkan diri sebagai posisi kontrol manager. Nah, untuk itu apa yang akan kita laksanakan untuk bisa menjadi posisi manajer? Adanya dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada yang pernah mendengar? Mungkin sudah banyak yang mendengar, atau istilah baru? Istilah baru. Mungkin ada Bu yang masih fresh. Segitiga restitusi, ingat satu saja. Coba, ada yang sudah pernah, ada yang mengingat dikit. Saya yakin sudah pernah kok ini. Kita sering mendengar sekali restitusi seperti apa sih restitusi? Apa itu restitusi? Apalagi segitiga restitusi. Salah satu cara untuk menempatkan kita sebagai posisi kontrol manager. Ya. Bisa? Ada? Untuk? Atau kita lanjut saja? Sambil kita mengingat pelan-pelan, sambil kita mengingat pelan-pelan, kita buka seperti apa segitiga restitusi. Ini gambarnya apa ini? Segitiga restitusi gambarnya. Ini ada kata-kata 1, 2, 3. Segitiga. Ini ada kalimat-kalimat dikit pertanyaan. Ya, kita lihat tahapan segitiga restitusi, tahap-tahapnya. Ada tahapannya. Setelah kita melihat gambar, baru kita akan melihat tahapannya. Tahapannya seperti apa? Yang satu, yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian seperti apa? Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kalau di sekolah bisa ada keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, tadi itu sudah kita bahas. Untuk yang di dalam ini PPT ini sudah ada linknya, nanti bisa kita lihat bersama-sama. Kita lanjutkan, sambut. Coba kita lihat satu-satu pertanyaan. Bisa dilihat. Coba kita bahas saja. Sambut ya. Kita lanjutkan ya. Menstabilkan identitas. Saya sudah baru mencoba sedikit. Karena ada tugas, saya memberanikan diri untuk mencoba membuat suatu restitusi, menerapkan segitiga restitusi. Entah itu karena ini hanya contoh, hanya sebagai saya pakai Mbak Prasna ini untuk sebagai model karena kesalahannya juga tidak ada, dia sebagai
aktor, aktris ya. Ya. Yang pertama, untuk menstabilkan identitas, bisa kita membuat pertanyaan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Misalnya ada yang salah. Misalnya ada anak tadi, kasus tadi yang buruk, kasus apa tadi? Itu seperti itu sampai anaknya nangis di kelas 1 ya, itu seperti itu. Coba kalau anak itu yang membuat pelanggaran atau membuat kesalahan itu, kita tanyakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Ada banyak, ini hanya contoh. Dengan kondisi dan juga karakter sekolah kita, lingkungan kita, tentu akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip atau mungkin hampir seperti modelnya seperti ini. Ini hanya modelannya, hanya contoh. Apa yang penting bagi kamu? Ya, banyak sekali. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain. Misalnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan? Ini hanya untuk menggali kebutuhan apa sih? Kebutuhan dasarnya apa yang membuat dia melakukan pelanggaran? Mengembalikan dia untuk memahami apa yang dibutuhkan. Misalnya anak baru marah-marahnya, kita tunggu sampai mereda, baru kita tanyakan, saja ini kamu saja ini apa yang mendorong kamu seperti itu toh? Apa yang membuat kamu kok mengambil? Apakah kamu apa yang bisa kita sampaikan kepada anak untuk supaya dia itu terbuka? Hanya dengan ngobrol, tidak dimarahi, tidak ditekan, tidak diberi apa, tidak dipaksa untuk apa namanya sadar sendiri, tapi dia akan muncul sendiri, muncul kesadaran dari dirinya sendiri. Kenapa saya melakukan itu? Dia akan marah, akan berontak dan sebagainya mungkin, ya, tapi nanti akhirnya akan kembali. Kalau kita membuat pertanyaan yang apa, bisa mendekat ya, bisa mendekatkan dia dengan kita. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Ini tidak menyalahkan, memvalidasi. Hal itu dilakukan kenapa? Saya juga mencoba kepada anak kita. Nah, coba kita lihat contohnya, contoh pertanyaan validasinya ya. Membuat salah itu hal yang manusiawi kok, rapopo, tidak apa-apa. Kamu berbuat seperti itu tidak apa-apa. Kesalahan karena salah itu manusiawi, semua orang, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa berbuat baik terus itu tidak ada. Kemudian ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ini untuk memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya contoh saya, bapak ibu juga pernah berbuat salah, itu banyak sekali. Ini bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah itu. Menggali, setelah tergali keinginan apa, kebutuhan yang dia butuhkan, lalu kita beri pertanyaan yang bertanya. Kemudian yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Apa yang contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, kalau kita sudah membuat kesepakatan atau membuat keyakinan. Tapi kalau belum, tidak mungkin yang mau dilihat saja ada keyakinannya seperti apa,
lumen api, itu saja ya yang biasa kita keluarkan sama anak-anak. Mbok sing apik, mbok sing, mbok jangan seperti itu, tidak bagus sarung, ya kan? Seperti itu. Tapi itu belum tertulis, belum tertuang dalam suatu yang bisa dilihat dan bisa dipahami dengan sekilas. Okay. Semuanya hanya koyong baik, bayangan dasarnya yang baik yang seperti apa, yang tidak baik seperti apa, belum bisa kita lihat bersama dengan siswa. Kemudian seperti ini, kelas yang ideal seperti apa? Seperti itu misalnya. Contoh-contoh yang paling gampang ya, yang kita percaya itu ya. Sing apa berikut dong. Peraturan kelasnya seperti ini. Apanya? Keyakinan kelasnya seperti ini. Ya. Sudah. Kemudian untuk konsep-konsep yang sudah budaya positif itu ada konsep kebutuhan dasar yang sudah kita pelajari tadi. Semuanya ada di link-link yang sudah saya sematkan di sini, bisa nanti di Canva Bapak Ibu bisa dibuka di Canva sekolah. Canva sekolah sudah saya link semua. Selanjutnya untuk mari kita mencoba untuk membuat kesepakatan. Kita mungkin bisa, tapi untuk keyakinan kita lihat dulu nanti kesepakatannya seperti apa. Apakah mungkin kita rubah menjadi kalimat-kalimat positif yang nanti bisa menjadi keyakinan. Coba bisa dibuka di link ini di Canva, ada itu. Karena kita sudah duduk berkelompok ya, ada kelompoknya ILC, ada kelompoknya gerabah, kompel gerabah dan ILC. Coba mungkin salah satu membuka, Pak Joko di gerabah dan juga Budian, ketemu Budian, ada sesuatu di Canva buatan saya. Ada warnanya biru. Di Canva, langsung di Canva, tidak saya link kemana-mana, di Canva saja. Canva dengan bahasa IT. Di situ ada. Saya mencoba belajar Canva ini juga, Bapak Ibu. Saya mencoba belajar, kemarin ada yang membagikan seperti ini, di link-link. Ternyata dimasukkan satu grup, satu kelas itu bisa melink. Seperti kemarin pas waktu Pak Yatmo membuat apa itu sertifikat D, itu di link seperti itu. Ini kelak ya, yang akan datang bisa misalnya dalam apa namanya ekstrakurikuler, bisa anak-anak berkarya dengan link. Iya, dengan link. Malah ke email itu sudah masuk. Ya itu seperti itu. Kalau itu email dari Canva kan, nah seperti itu. Jadi langsung bisa masuk. Kalau Pak, kalau apa masuknya ke Canva itu pakai bahasa IT. Pak Jaka juga Google-nya pakai biasa, pakai akun biasa tapi tambah, coba dicoba. Nek di tempat Google ada ya? Google ada, bisa buka. Oh, laptopnya. Di HP sudah bisa ya. Coba itu seperti itu bisa dibuka. Misalnya kita membuat apa? Kesepakatan kelas. Coba misalnya dalam kelas di kelas Mekah ini 1, 2, 3 ini itu kesepakatannya seperti apa, menjadi kelas tinggi seperti kesepakatannya seperti apa.
kedua-duanya bisa diaplikasikan. Nanti kita buat contoh saja. Mungkin tidak bisa kita sepihak, kesepakatan itu harus dibuat bersama anak-anak. Gitu. Kan sudah edit. Yang edit masih kelihatan. Seperti itu, mudah sekali ternyata dengan Canva itu bisa macam-macam. Tapi sayangnya saya untuk menampilkan seperti ini saya belum bisa. Dengan klik itu belum bisa Pak saya. Masih harus belajar untuk Canva-nya. Jadi ini saya download ke PPT. Terus harus edit lagi di PPT harus edit lagi. Sudah bisa gitu? Ya seperti itu Bapak Ibu. Iya kan? Bisa saya dia di situ sudah saya tag satu. Tapi Pak Yano Pak Yano di sekolah ada kita apa? Di kanvas di sekolah kan itu kanvasnya kanvas sekolah. Pak Yano tetap bisa memantau itu. Kegiatan yang ada di situ bisa memantau. Iya, satu sekolah. Iya. Iya. Jadi bisa dikontrol. Dia kegiatan kalau dimasuk ke kanvas sekolah langsung. Kebetulan saya itu ada 2 akun belajar ID-nya. Jadi yang saya pakai akun yang baru. Tapi yang terdaftar di sekolah itu akun yang lama. Jadi kegiatan saya sudah buat banyak sekali tapi tidak tahu ternyata kok yang di sekolah malah kosong. Ternyata harus itu masuknya satu akun. Yang akun yang baru tidak tercatat di akun sekolah. Jadi saya tag saya sendiri, saya ngetek yang akun lama saya. Demikian Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sudah lama nih, sudah 1 jam lebih. Mungkin ada sesuatu yang bisa untuk refleksi kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau merefleksi Pak Kepala mau refleksi atau kita lanjutkan saja karena sudah siang. Lanjut saya refleksi saya sendiri saja tentang hal ini. Untuk yang paling penting kalau saya melihat di sekolah kita, hal yang paling penting dalam menciptakan budaya positif itu adalah kerjasama atau kolaborasi antara semua warga sekolah, termasuk juga stakeholder, orang tua, pemerintah desa dan sebagainya untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian budaya positif harus dilaksanakan secara konsisten, bertahap, konsisten oleh semua warga dengan kesadaran sendiri, karena budaya positif itu munculnya dari secara intrinsik, motivasi kita, motivasi intrinsik dan berkesinambungan. Terus kita pupuk, kita berjalan pelan-pelan, mulai dari yang kecil, yang ringan kita coba. Apa yang bisa kita lakukan, kita coba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir bisa ada manfaatnya. Mungkin untuk bisa kita terapkan atau mungkin kita coba 1-2 kali dulu di kelas-kelas kita. Karena saya tidak berpuasa di kelas, jadi saya bisanya membuat kesepakatan atau membuat suatu keyakinan yang ada di pelajaran saya saja. 1-2 sudah saya coba, tapi karena belum tertulis, tapi anak-anak juga sudah memahami dan juga menghafal beberapa. Kalau untuk kelas tinggi sudah bisa, untuk kelas rendah masih harus dengan adanya pantauan-pantauan atau dengan kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya
kesepakatan bukan belum keyakinan untuk yang anak kelas bawah. Makanya di contoh saya buat untuk kesepakatan dulu, untuk keyakinan itu kita lanjutkan ke dalam waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, juga kesempatan waktu dan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, itu memang karena kekurangan tawa saya dan kurangnya pengetahuan saya. Kiranya cukup sekian. Saya mohon maaf apabila terlalu lama kegiatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum